Halo guys, kami di sini akan bertanya-tanya mengenai program MBKM, dan kami dua merupakan alumni dari pertukaran mahasiswa. Abang ini sedang mengikuti PMM 4 ya bang? Iya betul. Jadi di sini saya sendiri sebagai hostnya ingin menggali-gali bagaimana sih pengalaman selama menjalani PMM 4 dan apa aja sih program yang udah pernah kami ikutin di MBKM, kira-kira gitu. Ya bang, gimana PMM 4 di sini bang? Asik, luar biasa menemukan suasana baru. Yang paling best experience apa ini? Oh, best experience-nya karena Allah akhirnya takdirkan saya di Universitas Sumatera Utara yang notabene multikultural. Gak cuma, jadi kalau di perguruan tinggi asal saya kan saya hanya di satu program studi gitu yang notabene karena saya juga latar belakangnya pendidikan bahasa Sunda, akhirnya hanya satu kebudayaan. Kalau di sini bisa merasakan dan juga belajar langsung kebudayaan masyarakat Batak karenanya ambil mata kuliah di sastra Batak, lalu di sastra Melayu, sastra Indonesia, sastra Inggris, dan juga dengan lingkungan Kota Medan yang sangat teramat sangat multikultural, itu luar biasa. Aku pernah, guys, abang ini punya TikTok ya bang ya? Oh, Vlog juga abang ini jadinya. Jadi okay. kebetulan aku sendiri ngeliat TikTok abang ini yang udah jalan-jalan ya bang ya. Ke kota mana gitu bang yang ada di Sumatera? Oke, yang paling pertama keluar itu adalah ke Kabupaten Dairi karena diajak penelitian waktu itu sama Prodi Sastra Batak, lalu ke Kabupaten Karo, ke Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar. Iya, dan kemarin Kabupaten Deli Serdang. Berarti udah hampir semua lah ya bang yang ini. Iya, hampir ya, berarti 30-40% lah dari Sumatera Utara. Jadi yang paling best experience itu di kabupaten mana gitu? Sejauh ini bingung ya, soalnya Semuanya punya keunikan masing-masing ya? Iya, itu dia Sumatera Utara ketika pindah daerah itu menemukan baru budaya kayak ketika ke Karo, oh ternyata ini Batak Karo gitu, dengan identitasnya. Ketika ke Simalungun sama Pematang Siantar, oh ini budaya masyarakat Batak Simalungun gitu kan. Kalau untuk MBKM sendiri abang sebelum PMM ini udah pernah ikut yang lain? Oh enggak, ini pertama kali karena memang latar belakangnya kan kalau ke pendidikan itu sampai semester 5 kita gak bisa ikut MBKM. Tuntutannya untuk menjadi seorang pendidik terlalu banyak bekal yang harus disiapkan. Jadi lebih enak di sini lah ya bang ya, lebih santai. Lebih santai benar itu sih. Tugasnya dikit ya bang ya. Betul. Terus untuk treatment dosen-dosen di sini kira-kira gimana bang? Majemuk juga, macam-macam. Ada dosen yang betul-betul serius, ada juga yang santai, tapi overall enjoy. Jadi yang bakal setelah ini kan abang PMM nih kan, bentar lagi mau selesai. Kira-kira mau nyoba experience yang mana lagi kayak untuk MBKM? Sayangnya kalau masuk pendidikan nggak bisa, Cuma sekali ya, Bang? hanya sekali aja, dan karena memang semester 7 udah masuk skripsi, jadi memang ketika diminta untuk MBKM mau ikut apa, saya mau ikut PMM karena itu penting buat saya memahami lagi keberagaman Indonesia dan tinggal di daerah lainnya. Untuk minusnya mungkin kan setiap kampus itu kayak Agun bang, Agun kan PMM di Warma Dewa lah. Emang lebih banyak plusnya gitu. Betul. Tapi kan pasti ada sisi culture yang minusnya gitu selama stay di kota tertentu untuk ikut PMM ini. Menurut abang lah sendiri kan, apa yang harus diubah di kota Medan ini lah selama abang mengalami experience untuk PMM di sini? Oke, ini terus terang aja ya, khususnya buat kota Medan. Yang pertama, secara general kota Medan, tolonglah lebih santai. Agak ngegas ya bang ya? Agak ngegas ya. Saya kaget loh kalau di Medan ini nyebrang pasti lari waktu pertama-pertama. Wah, ngeliat kendaraannya luar biasa. Kalau di Bandung nggak ada bunyi klakson. Kalau di klakson kita langsung set, orang-orang pada ngeliatin kita. Kalau di sini semua orang membunyikan klakson. India gitu ya. Ya, tapi emang sih saya yakin, saya percaya sama istilah itu, kalau udah bisa ngendarain kendaraan di Medan dimanapun juga bisa. Yeah. Lalu yang kedua, mungkin lebih ke ini ya, kalau untuk universitas ada semacam jangan juga terlalu dibeda-bedakan lah. Kalau yang PMM itu maksudnya dalam artian kita bukanlah supervisor, kita bukanlah pengamat, kita juga datang ke sini tentunya akan mengikuti kultur yang ada di sini gitu. Jadi jadilah
universitas, jadilah USU sebagaimana USU tanpa PMM gitu kan, kayak gitu. Tapi memang kemudian dari segi layanan dan juga semacam mengajar mungkin agak terasa perbedaan di antara Jawa dan Sumatera. Mungkin semangat istilah tuh semangat untuk melahirkan akademisi-akademisi, terus juga semangat untuk membangun motivasi belajar mahasiswanya itu kiranya juga perlu ditingkatkan. Untuk apa namanya bang, untuk abang kan lagi PMM di Fakultas Sastra ya kan. Fakultas iya. Jadi untuk di fakultasnya sendiri apa yang perlu dibenahi gitu? Mungkin dari sisi membangun kebiasaan mahasiswa yang lebih akademisi. Maksudnya gini, kalau di Jawa saya akhirnya dari semester 1 tuh udah dibiasakan bagaimana menjadi seorang akademisi yang bertanggung jawab atas istilah itu menulis karya ilmiah tuh benar harus bisa bertanggung jawab lah ya dengan apa yang kita tulis. Gak plagiarism and ya membiasakanlah menulis karya-karya ilmiah gitu. Dan mungkin itu akan lebih baik juga jika di USU diterapkan, mungkin dari semester 1 dibiasakan menjadi akademisi gitu kan, dibiasakan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada gitu untuk kegiatan pembelajaran gitu. Jadi karena tidak ada salahnya gitu kita memanfaatkan digital, memanfaatkan kemudahan gitu, karena itu lebih sistematis. Dan juga yang ketiga tentang disiplin. Untuk ini kan abang di sini kan stay di sini kan pasti kan ada tempat tinggal lagi. Untuk asrama sendiri bayar atau gimana bang, atau fasilitasnya? Asrama sendiri bayar masing-masing. Tapi memang karena kan dari kementerian sudah ada BBH ya. Jadi berapa ya? Tahun ini berapa? Tahun ini kalau di sebelum keberangkatan itu 1.800.000. Tapi kemarin yang baru cair itu untuk satu termin 3 bulan itu masing-masing ketika dibagi itu hanya 1.500.000. Dengan janji kementerian akan kekurangannya itu akan ditransfer setelah menjelang selesainya PMM. Dulu kami juga sering delay karena aku merupakan alumni PMM kan di Bali. Jadi sebenarnya untuk aku sendiri mungkin kadang agak gimana ya, orang tua kan nggak terlalu berlebihan juga kan. Jadi orang yang namanya ikut PMM ISMA itu harus namanya ada yang ekstra untuk membiayai diri sendiri kan bang. Dimana mungkin ini untuk kementeriannya kan, seringnya delay itu membuat mahasiswa itu harus meminta uang ke orang tua. Betul. Untuk mendahulukan, sedangkan kita sendiri punya kebutuhan tersendiri untuk itu, kira-kira gitu. Betul. Yang abang kritik untuk MBKM sendiri gimana? Betul, secara manajemen itu apa? Sensei. Itu dosen gua. Oke. Sastra Jepang. Sastra Jepang. Oke. Yang pertama mungkin betul secara manajemennya PMM itu yang pertama kita membiasakan untuk istilahnya Kemendikbudristek, kita mungkin sebagai warga negara juga berhaklah memberikan kritik. Kalau yang pertama terkait dengan disiplin dalam artian ketika janji untuk memberikan BBH dengan jumlah segini kiranya kasih kepastian lah ya. Iya, lalu yang kedua juga semacam lebih sistematis lah, lebih terstruktur, lebih saya tahu mungkin nggak mudah mengurus mobilitas mahasiswa antar pulau gitu, tapi tidak ada salahnya untuk lebih memberi kepastian juga kan dalam hal sepertinya keberangkatan gitu kan, kepulangan, dan juga memastikan agar tetap ada komunikasi baik di internal penerima, di internal PT asal ataupun di eksternal antar PT penerima dan PT asal gitu. Tetap gimana Kemendikbudristek menjadi jembatan komunikasi biar tidak ada salah paham. Miscommunication. Iya, karena yang satu hal yang mengejutkan juga keterlambatan dari segi anggaran, karena kan oke lah, uang bukan segalanya tapi segala-galanya butuh uang gitu kan. Dari segi anggaran itu keterlambatan nggak cuma kepada mahasiswa pesertanya tapi juga dosen, PT penerima, dan itu kan cukup mengkhawatirkan ternyata. Ya, dari aku sendiri, dari kami PMM 2 sebenarnya keterlambatan ini udah sering ada kan bang. Betul. Dimana juga dosen kami kan modul Nusantara itu kan harus ada ekstra dari dosennya sendiri. Betul. Untuk mendahulukan uangnya. Dan itu biasanya sebenarnya lama diganti guys gitu. Iya betul. Harus ada laporan, dan terkadang BBH itu juga kadang bermasalah ke mahasiswa yang malas ya bang untuk membuat laporan. Jadi untuk MBKM sendiri
itu setiap bulannya ada laporannya Bang. Iya, ada laporan logbook gitu ya. Dimana ketika laporan kita udah di ACC, di situ nanti BPH bakal keluar, dan itu kadang tergantung pemerintah lagi, balik lagi. Yang penting ketika laporannya ada di deadline kan guys, dan itu harus udah selesai kan Bang. Jadi inilah pertama kali abang ke luar kota tapi nggak lebaran bareng ya sama keluarga. Iya betul. Hari Gimana raya itu Bang juga. rasanya? Gimana aja selama libur lebaran? Oh, tapi alhamdulillah. Yang pertama emang sedih karena hari raya itu momennya kan kumpul sama keluarga ya, yang namanya peringatan hari-hari besar lah. Oh, tapi luar biasa karena bahagia bisa merasakan hari raya di tanah Melayu. Saya akhirnya sengaja karena jauh dari ini, cari-carilah tradisi di sini apa gitu kan. Akhirnya saya juga lebaran baru tahun pertama saya cobain lebaran pakai baju Melayu. Lalu alhamdulillah Allah pertemukan dengan keluarga baru, bersilaturahmi ke kayak Bang Fikri itu kan saya nyusul ke Batubara, dikenalin di Batubara itu ada ini, ada itu, makanannya seperti apa. Kemudian karena disibukkan dengan tugas-tugas kayak penelitian dan sebagainya, akhirnya langsung kepikiran kalaupun pulang juga sayang, khawatirnya malah jadi habis waktu di kampung gitu kan, padahal banyak hal yang harus dikerjakan di sini. Tapi overall alhamdulillah sih, walau emang kadang yang agak kecewanya juga ya ternyata ada imbauan dia gak boleh pulangnya itu. Gitulah. Kalau segi cuaca lebih enak di Bandung ya. Soalnya aku pernah ke Bandung kan, Dingin adem ya. gitu. Betul, tapi memang tergantung pribadinya juga ya. Kalau saya nggak cocok sebenarnya di Bandung, kedinginan. Padahal saya orang Sunda, lahirnya aja di kaki gunung. Dinginan tetap ya Bang. Dingin tapi tetap kedinginan gitu. Tapi ketika ke Medan alhamdulillah hangat, tapi baru kali ini mulai ngerasain akhirnya panas sampai kulit saya udah mulai tapi ya begitulah saya menerima karena saya merasa kayak ya inilah Medan gitu, yang tempat yang saya mau gitu, untuk studi. Kalau Fikri sendiri tuh teman kami, dia itu nggak bisa di udara dingin Bang. Lebih bagus panas daripada dingin. Karena pernah kami satu kos kan. Iya. Jadi kipas itu hidup terus sampai dia menggigil. Iya. Dia nggak bisa dia nggak bisa di udara. Jadi orang pesisir di sini tuh susah menyesuaikan sama kondisi alam yang dingin gitu. Betul. Karena di pesisir kemarin panas banget ya. Panas banget, iya apalagi di Tanjung Tiram kan ya, aduh itu pinggir laut dan pakai kipas angin pun saya langsung kayak di sini panas ya. Dan emang sih saya juga kebiasaan yang agak mengejutkan adalah kalau di Bandung, di Sukabumi, di rumah gak ada tuh yang namanya pendingin ruangan gitu kan. Kipas angin, ada kipas angin pun jarang dipakai gitu sampai rusaknya karena gak pernah dipakai. Ketika kesini saya ketergantungan sama kipas angin, jalan kaki pun keringetan gitu kan. Kalau di Bandung kan jalan kaki yang masih udaranya masih dingin. Tapi ya begitu, itulah yang saya mau gitu. Untuk teman-teman PMM sendiri gimana Bang? Dulu kami kan waktu PMM itu kan karena kami dulu nggak punya asrama, di Warmadewa itu nggak punya asrama, jadi kami ngekos. Jadi kayak perbauran antara mahasiswa itu culture-nya itu dapat gitu. Iya. Kalau untuk abang sendiri karena asrama gitu kan, ada asrama putri, di usus ada asrama putra, karena nggak ngekos itu, apakah ada gitu hubungan silaturahmi antara mahasiswa PMM yang lain ataupun dari gender laki-laki maupun perempuan itu yang kayak intens itu ketemuan atau ada perkumpul. Dulu kami kayak sering ngumpul di sini ngumpul. Namanya mahasiswa PMM itu kan menghabiskan waktu sesingkat mungkin kan, dan itu best experience. Menurut abang sendiri gimana gitu untuk para mahasiswa PMM zaman mahasiswa PMM di sini? Alhamdulillah yang pertama kalau mahasiswa teman-teman PMM tetap seperti itu silaturahmi, apalagi dalam kondisi posnya di asrama kayak ibaratnya itu jadi keluarga ya. Kalau istilah di Bataknya itu pasti saya lupa waktu diajarin di upacara jauh pertalian darah lebih dekat sama tetangga sendiri kan gitu. Oke. Jadi dengan dikumpulkannya di asrama itu memang membangun chemistry yang lebih kuat, dalam artian ketika ada apa-apa tentu kan kita minta tolong ke yang terdekat. Lalu antara putra dan putri juga kadang kita rutin suka ketemuan, memang baik secara sengaja dibikin event ataupun nggak disengaja, misalnya kayak ayo kumpul kita nongkrong gitu. Tapi yang the best experience juga adalah ketika di Sumatera Utara. Kalau saya pribadi, saya itu prinsipnya
pindah cai pindah tampian. Kalau dalam Sunda itu kan artinya ketika ada di Sumatera Utara, misalnya sebutlah di Tanah Batak, saya emang secara fitrah orang Sunda, tapi saya juga harus mengikuti adat kebiasaan masyarakat Batak. Ketika di Tanah Melayu, ikut adat kebiasaan Tanah Melayu. The best experience in Universitas Sumatera Utara adalah saya bisa berbaur dengan teman-teman yang berbeda kebudayaan, karena kan kebetulan gitu ya, saya di sastra Batak, sastra Melayu, sastra Inggris, sastra Indonesia. Ketika sama teman-teman yang di sastra Batak, akhirnya saya kebawain mengenal gitu gimana masyarakat Batak. Ketika di sastra Melayu, akhirnya bisa tahu lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Melayu. Jadi ini ada Bang Fikri, sini Bang Pik. Nah, ini dia. Udah masuk aja Bang Pik. Bang Rebo nggak mau panggil dia. Sini Bang Pik. Bang Rebo Jadi ini nggak Jadi ini Bang Fikri guys. Dia mahasiswa alumni PMM 2 juga. Di mana Bang? Ya, halo. Di Universitas Hasanuddin, Makassar. Selama S2. PMM 2 gimana Bang? Apakah sama? Ya, kayak gitulah. Kalau di sana ini karena kebetulan nih saya juga tertarik di bidang budaya gitu. Nah, saya itu di sana itu belajar tentang bagaimana budaya Toraja gitu ya. Terus ada itu namanya Tomanurung gitu, turunan-turunan dari langit gitu. Terus ada ini perbedaan Bugis dan Makassar gitu. Itu kemarin saya kirain Bugis dan Makassar itu satu gitu. Ternyata itu beda dan bahasa juga beda. Itu saya belajar di sana gitu. Terus di sana juga ada 5 gender, laki-laki, perempuan, calalai, calabai sama bisu gitu. Ya bisu. Itu saya mengenal itu di Makassar kemarin. Di Abang juga di Toraja kemarin pernah lihat mayat-mayat itu nggak? Mayat. Oh ya pernah di goa itu kan. Ya jadi mereka punya adat lah gitu ya. Kalau orang meninggal itu saya kiranya kayak dikubur gitu ya, kayak orang-orang masyarakat biasa. Ternyata mereka disimpan di dalam goa, taruh di peti lah gitu, disimpan dalam goa. Tapi itu mereka ada upacaranya sebetulnya, ada upacara nanti untuk ganti baju gitu. Tapi kebetulan waktu kami ke sana itu upacara itu lagi nggak diadakan. Berarti memang betul yang kayak di tempat-tempat itu ada kadang mayat yang dimumifikasi itu ya. Iya, di mumi. Jadi experience banget lah untuk PMM 2 kemarin sama gitu ya. Iya. Semangat lah. Untuk teman-teman di PMM 2 gimana? Apakah sama? Abang ini bilang kalau misalnya jadi kayak pertukaran culture, lebih kayak keluarga ya. Oh iya. Menurut abang sendiri gimana di waktu PMM 2? Kalau di sana itu ya sama, pertukaran budaya gitu kan. Karena kan kami kan dari Aceh sampai Papua itu ada kan. Dari Sorong. Nah, itu kan kami bertukar culture lah. Kami bahkan di situ pernah ini masakan khas orang Papua. Apa namanya? Papeda yang dari sagu. Jadi kami masak itu kemarin. Jadi ya kami belajar budaya orang timur lah gitu kan. Terus juga bertukar itu ini Medan ini gini gitu. Medan itu ada banyak suku gitu, bahkan di sana ada Jawa gitu ya. Saya juga sharing ke mereka juga sharing ke saya gitu. Untuk di Makassar sendiri sama yang kayak di Medan, banyak suku-suku Di sana atau cuman kayak suku Manado aja gitu? di sana itu ada lah, tapi nggak sekompleks di Medan lah mungkin ya. Iya. Di sana ada Toraja, Bugis, Makassar sama Mandar, suku Mandar itu suku 4 besar di sana. Kalau di Jawa sendiri di Bang apa sama gitu? Apa hanya kayak Sunda aja apa? Gini, sebenarnya kurang kompleks gitu. Sebenarnya uniknya gini, kalau di Jawa Barat itu pasti kompleks, karena bayangin Jawa Barat itu jadi tanah perantauan. Orang Batak jauh-jauh ngerantau pasti ke Jawa Barat gitu kan, sampai kalau dilihat populasinya juga kan, dan juga karena penyangga ibu kota, orang-orang dari berbagai daerah, orang Minang, orang Makassar, Bugis dari Kalimantan juga gitu kan, orang Dayak dan sebagainya yang merantau ke Jawa Barat. Tapi kalau di Jawa Barat itu, mereka yang datang ke Jawa Barat berakulturasi, jadi ikut budaya Jawa Barat. Mereka otomatis secara rengkuh, secara bahasa gak terlalu kelihatan, karena pada akhirnya kan ikut jadi orang Sunda. Bahkan akhirnya kalau di Sunda itu ada namanya konsep Sunda Mukimin. Jadi walaupun darah, misalnya nih abang Marga Sinaga, orang Batak gitu kan ya, datang ke Jawa Barat, hidup di Jawa Barat, di Bandung gitu, kerja di sana, ya disebutnya orang Sunda juga, Sunda Mukimin. Makanya akhirnya kalau disebut multikulturalnya nggak terlalu kerasa, karena itu mereka yang pendatang ke Jawa Barat cenderung ikut budaya yang ada di Jawa Barat.
nggak kayak lebih kompleks di Medan ya punya. Kalau di Medan Medan ada. kan masih mempertahankan. Jawa ada kan di Medan kan. Di Iya. Makassar juga ada lah beberapa suku Jawa. Melayu juga ada sedikit-dikit. Batak juga ada. Di sana bahkan ada AKBP. Iya Nah, betul. ada di Makassar itu ada AKBP. Saya sempat singgah lah ke AKBP itu. Untuk modal Nusantara nih yang ditunggu-tunggu PMM gimana menurut kamu modal Nusantara di USU ini? Oh, modul Nusantaranya masih berjalan, tapi saya lebih senangnya modul Nusantara Mandiri. Kemarin aja sama Bang Fikri Oh iya, kemarin diajak Batubara. ke Batubara ya. Luar biasa sih karena benar merasakan keberagaman heterogenitas kota Medan dengan setiap etnisnya. Kalau saya boleh sebut, kalau di Medan itu masih mempertahankan ya, masih eksklusif kayak Melayunya dengan identitas kemelayuannya, orang Batak, Karo, Mandai, Simalungun, Toba dengan identitas Bataknya, termasuk orang Tionghoanya yang saya kaget pertama kali itu ketika main ke pusat-pusat perbelanjaan kayak oh mereka masih berbicara dalam Hokkien, Hakka gitu kan, Teochew, dan itu beda sama di Jawa Barat yang mereka cenderung udah gak bisa lagi berbahasa itu, malah lebih lancar bahasa Sundanya gitu. Itu the best experience, tapi tetap sih kadang yang lebih luar biasa itu itu modul Nusantara Mandiri ya itu ya. Karena bebas Kalau gitu untuk ya. modal Nusantara dari USU sendiri Bang, yang paling best experience kemana gitu? Oh, malah yang paling best experience di Gedung Pancasila loh. Suka gitu aja sih. Enggak, bukan, karena gini ceritanya, modul Nusantara masih jauh perjalanan, kayak kami belum ke Brastagi, belum ke Samosir gitu kan. Di Gedung Pancasila itu kemarin mengenal makanan-makanan Medan, makanan dari orang Melayunya gini, dari orang Batak gini gitu kan, lalu kue-kue basahnya gini. Kami dibagi ulos masing-masing satu gitu kan, diceritakan bagaimana kondisi Medan, itu lebih membuka wawasan daripada oke lah, sebenarnya menyenangkan juga datang ke tempat-tempat ini yang bersejarahnya, tapi kalau yang kemarin itu benar kerasa banget, oh iya saya lagi di Medan, saya lagi di Medan. Itu terjadi di Gedung Pancasila. Kalau untuk Bang Fikri sendiri modal Nusantara yang mana? Yang paling berkesan itu pas ke Bulukumba sama ke Toraja, itu yang paling berkesan. Kalau di Bulukumba itu ada satu suku yang eksklusif gitu, nggak ada listrik kayak suku Baduy gitu. Kayak Baduy, Ya, betul. bahkan kalau di sana itu harus pakai pakaian hitam gitu, atau yang gelap gitu. Nah itu ya kan kemarin aku ngirain kan itu cuma ada di Sunda gitu mungkin ya Baduy. Ternyata ada loh gitu di Sulawesi Sukinging, namanya suku Kajang itu di Bulukumba. Jadi itu kemarin ya kami pakai sarung, pakai baju hitam gitu, nggak boleh bawa HP, alat elektronik ditinggalkan gitu. Nah gitu Bang. Terus di Toraja itu ya paling berkesan karena kami tuh ini naik ke patung Yesus itu, ya di situ kami kan naiklah ke puncak gitu. Terus lihat-lihat bagaimana ini kan bukan proses ya, apa budaya yang di goa tadi gitu. Terus kami ya lihat langsung lah gitu, oh ini mayatnya gitu. Terus kami ternyata saya berpikir gitu, ini sangat-sangat mirip gitu dengan di Toba dari segi bangunannya gitu kan, hampir-hampir mirip. Terus mereka juga punya marga gitu. Nah, itulah, bahkan saya kemarin waktu di Toraja itu kan, karena saya berasal dari Medan kan, saya langsung dikira orang Batak gitu. Oh orang Batak kan? Oh orang Melayu Bang. Tapi nggak diajak karena kebiasaan orang Toba ini kan minum dengan tua. Tua. Oh iya ada, di sana ada Diajak juga, kelapa namanya Balu. Kalau di sana namanya Balu. Ya kalau di Bali sendiri namanya Arak Bali. Ya, di sana Balu. Udah ada nyoba di sini pengalaman gitu? Enggak lah ya. Gak bisa lah. Oh ya. Bang Fikri soalnya kadang-kadang bawa nih. Ya, di sana Balu, hampir-hampir mirip lah rasanya sama tua. Oh udah pernah coba? Kalau Balu dulu pernah. Oke. Balu. Iya, tapi sayangnya itu sih kadang memang ya kadang keberagaman teh tidak bisa kita rasakan semuanya karena Afiliasi sama agama. agama gitu kan ya. Iya, kayak aduh kadang saya suka mikir kayak maaf ya, kayak babi panggang karo bisa gak ya minta resepnya terus saya bikin sapi panggang karo gitu. TK ya. Jadi SPK. Kalau untuk makanan ayam itu kan ada banyak ayam. Kalau di Simalungun ayam Naniatur itu udah pernah dirasakan. Oh, manu apa itu? Manuk Naniatur. Iya. Kalau di Batak Toba, Napi Nada udah pernah merasakan ini. Nah, jadi gini, kalau saya lebih banyaknya cobain yang ikan-ikanan. Kemarin ke rumah Iya. Bang Fikri nyobain soba bantut. Terus ke waktu awal-awal itu yang pertama dimakan dekenan arsik, ikan arsik. Oh, ikan arsik. Hanya arsik. Iya, ikan arsik. Terus ayam ciprat yang khas Karo itu. Oh. Iya. Dan apa lagi ya? Mie gomak terakhir itu kemarin baru Oh, mie cobain. gomak. Iya. Sambal durian juga dari Karo tuh Terkenal ya. Sama makanan-makanan Melayu kayak lemang, terus apalagi sih yang kue-kue basahnya itu loh gitu. Yang Apa ya?
yang kue-kue basahnya tuh aku lupa lagi, Bugis. Oh, lompat Bugis. Iya, itu the best experience dan emang nagih sih. Jadi kan Apa Bikamun udah pernah? Udah kemarin juga Udah, udah. ya. Iya. jadi di Kampung itu kan dari Ambon guys, dari Medan. Dari Medan. Baru aja tadi roll rilis Iya. di Kampung tuh dari Medan ya guys, bukan dari Ambon. Bikamun itu dari Medan. Di sini oleh-oleh paling terkenal itu di Kampung, tapi untuk produksinya itu biasanya meranti ya. Ya, betul. Kalau meranti. Endorse ya. Ini Iya, kami nggak di endorse, kami ini oleh-oleh dari Medan. Siapa tahu di endorse aja Iya. sama berarti. Nah, untuk PMM selanjutnya gimana untuk kata-kata yang abang berikan, bang pikir sama abang yang berikan untuk mahasiswa yang akan datang mencoba PMM 5 ya? Iya, Iya, PMM PMM. betul. Ada nanti. Itu loh makanya ada atau Ya gitu. Ada kayaknya. Kalau misalnya ada gimana? Apa pesan itu ya? Apa pesan abang untuk mereka gitu yang mau mencoba? gitu loh. Dulu. Bagus. Tuh kalau ada ya, pesan aku ya jangan membatasi diri, explore terus explore. Pokoknya jangan takut istilahnya tuh aduh takut dimarahi, Hmm. takut kena surat peringatan. You know, mumpung mengpengker cek sebenarnya mah, mumpung lagi di Medan, mumpung lagi sehat, mumpung lagi ditakdirkan Tuhan ada di tanah itu, eksplorasi sejauh mungkin. Jangan lupa tetap istilah tuh berbaur lah dalam artian Iya. ikut lagi di tanah Melayu jadilah orang Melayu, di tanah Batak jadilah orang Batak, dan berbaurlah dengan warga lokal. Dan di PMM itu nanti bakal sadar betapa ini ya beragamnya Indonesia gitu. Kan? Itu yang paling bener Hmm. beragamnya. Dan kami sendiri kan dulu waktu di Bali tuh, oh ya ini kalau ikut PMM itu pasti kadang bicarai ketika udah nongkrong itu bicara tentang kemajemukan dan keberagaman masalah agama, kadang Iya, sharing betul. nggak Iya. jadi perdebatan, malah wah agamamu ini gimana gitu ya, iya, ini betul. ataupun di Batak itu gimana ini, Iya, jadi sama-sama belajar. jadi sharing culture gitu. Iya. Supaya nggak culture shock. Jadi bagi kalian yang mau ikut PMM 5 nih ya, rekomendasi banget nih, ikut aja setiap MBKM yang ada untuk mengupgrade diri, Iya. lebih ke bisa menghargai. MBKM ini mengajari menghargai orang. Tapi PMM kalau kata aku Indonesia banget deh PMM gitu. Harus nangis sih bang, kami kemarin itu sebelum pernah di sana. Ya nangis, bisa Ya nangis bisa. pastilah. Aku aja UTS nangis sedih. Kayak setengah semester lagi di sini. Kira-kira gitu lah. Kalau mau ikut PMM itu harus kuat mental ya, harus kuat nangis ya. Kadang gimana? Karena apa ya bang ya, tiba-tiba jadi keluarga terus terpisahkan. Memang betul apa slogan PMM ya, Bertukar sementara. slogan Semarang Kemangnak Selamanya. Oke, kira-kira gitu guys, thank you. Kalau mau tahu cerita abang ini bisa follow TikToknya, nanti aku serahkan di bawah ya. IG, TikTok. Dadah. Dadah.